Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, para pemirsa dimanapun berada, mari kita sama-sama bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang agung, yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hingga detik ini alhamdulillah Allah berikan kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan, ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita terus belajar menimba ilmu, karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Maka jawabannya adalah tidak sama. Kita bayangkan saja para jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ilmulah yang mengangkat derajat suatu kaum. Ilmulah yang Allah tinggikan derajat seseorang. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah disebutkan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maka ilmu menjadi kemuliaan bagi seseorang. Ketika kita ingin mencari kemuliaan, ingin mencari kebahagiaan, adalah dengan cara menuntut ilmu. Adalah dengan cara bagaimana kita mendekatkan diri, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mempelajari, dengan kita mengenali asma-asmanya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan mengenai hadis atau ayat yang tadi dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, "Lil ulama darajatun fawqal mu'minin bisab'i mi'ati darajah. Ma bainad darajataini masiratu khamsumi'ati 'am." Kata Ibnu Abbas, para ulama derajatnya di atas derajat orang-orang yang beriman, yaitu berbanding sab'umi'ati darajah, 700 derajat. Ma baina darajataini masiratu khamsumi'ati 'am. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya jaraknya yaitu perjalanan sekitar 500 tahun perjalanan. Bayangkan jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini kedudukan orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa belajar, bisa menuntut ilmu. Sebagaimana umat Islam ini adalah umat Iqra, umat membaca. Maka jangan sampai
kita menjadi orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh, tidak mengerti kepada agamanya sendiri, tidak mengerti kepada Rabbnya sendiri, tidak mengerti kepada nabinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman, mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dalam surat Fatir disebutkan di ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanya para ulama. Mengapa demikian? Karena mereka mengetahui hak dan kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun takut. Maka kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak mengantarkan kami ke dalam ketaatan kepadamu, yang tidak mengantarkan kami kepada takut kepadamu. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang semakin dia tinggi pendidikannya, semakin dia banyak ilmunya, tapi menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya tidak bermanfaat. Maka kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nanti di akhirat ada 3 golongan yang pertama kali akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Yang pertama adalah rajulun ta'allamal ilma wa qara'al Qur'an. Seseorang yang mempelajari ilmu agama, orang yang membaca Al-Qur'an, maka dikatakan kepada orang tersebut nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'arafa ni'amaha fa'arafaha. Allah menyebutkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan kecerdasan dalam mempelajari ilmu, diberikan umur untuk bisa menuntut ilmu, diberikan wasilah, dan seterusnya yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Dan dia mengakui kenikmatan tersebut. Lantas Allah bertanya, apa yang engkau gunakan dengan nikmat tersebut? Maka dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu li ajlika. Atau ta'allamtul ilma karena engkau ya Allah. Aku belajar, aku menuntut ilmu karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Niatmu menuntut ilmu bukan untukku. Niatmu menuntut ilmu bukan untuk meraih keridhaanku. Tapi niatmu menuntut ilmu liqala alim, untuk disebut sebagai seorang alim. Niatmu menuntut ilmu untuk disebut ustaz, ingin disebut kiai, dan sebutan-sebutan yang ada di dunia ini. Faqad qil, dan sebutan tersebut sudah engkau dapatkan di dunia ini. Maka jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuntut ilmu, hal yang paling kita perhatikan pertama kali adalah tajdidun niyah, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kita, meluruskan, memperbaharui niat kita kembali. Untuk apa kita menuntut ilmu? Niat yang pertama, yang paling utama adalah kita niatkan ikhlasulillahi ta'ala. Karena sesuatu yang karena Allah, itulah yang akan kekal abadi. Itulah yang akan menjadi nanti pahala kita di akhirat kelak. Ma'indallahi ba'. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itu akan selamanya kekal. Ma'indakum yanfad. Apa yang ada pada diri kalian, itu akan hilang, akan binasa. Maka jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki hati kita dalam menuntut ilmu. Dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan faqihkan dia dalam agama Islam ini. Berarti apa? Allah memilih orang-orang tertentu
yang Allah inginkan kebaikan. Dengan apa caranya? Dengan menjadikan orang itu faqih dalam agama, bukan faqih dalam yang lainnya. Maka kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan, berikan kepada kita kemauan untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa belajar, memperbaiki diri kita. Karena ilmulah yang akan mengangkat derajat kita. Ilmulah yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dibarengi dengan keimanan. Ilmu yang diamalkan, bukan hanya ilmu sekedar dia memperbanyak hafalan, atau ilmu hanya untuk berdebat dengan para ulama, atau untuk membanggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak berilmu. Bukan. Ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata pepatah mengatakan, ta'allam fa innal mar'a falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, karena tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Maka sudah menjadi kewajiban kita semuanya untuk menuntut ilmu. Maka ketika kita ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah dengan tafaqquh fid din, dengan mempelajari agama ini. Bagaimana kita akan mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bid'ah, mana yang sunnah, mana syirik, mana tauhid, kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Maka menjadi kewajiban kepada kita untuk mengetahui ibadah yang benar, tata cara ibadah yang benar, sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi sabdakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita harus belajar bagaimana tata cara Nabi ketika beribadah, agar ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingin demikian? Ingin diterima oleh Allah amal ibadahnya. Karena ada sebagian orang ketika beribadah luar biasa, Masya Allah, semangat, tapi ternyata di luar tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari amal-amal ibadah yang tidak ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehendak Allah, keinginan Allah kepada seseorang apabila ingin kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia dalam tafaqquh fid din. Maka mari kita berjuang, kita memulai melawan rasa malas dalam diri kita, mulai berijtihad untuk menimba ilmu kembali. Bahwasanya disebutkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang. Yang pertama adalah abid, ahli ibadah. Yang kedua adalah alim, orang yang berilmu. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah mengatakan, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Keutamaan seorang yang alim dan dia mengamalkan ilmunya, alal abid, dari orang yang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti perumpamaanku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Kita bayangkan kedudukan Nabi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukan orang yang paling rendah di antara kalian adalah orang yang ahli ibadah. Maka orang yang berilmu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang ahli ibadah. Karena ketika kita berilmu, ketika kita menuntut ilmu dan beribadah sesuai ilmu yang kita miliki, maka derajatnya akan melebihi orang-orang yang ahli ibadah. Dalam hadis yang dilanjutkan, "Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda, "Innallaha wa malaikatahu," sesungguhnya Allah dan para malaikat, wa ahlus samawati wal ard, dan penduduk langit dan bumi, hatta namlati fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan-ikan, la yusalluna ala muallimin nas al-khair, akan mendoakan, memberikan sholawat kepada para pengajar manusia, pengajar kebaikan kepada para manusia.
Ini di antara keutamaan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu. Maka para jamaah, mari kita muliakan diri kita dengan berilmu. Mari kita muliakan diri kita dengan menuntut ilmu. Sebagaimana di hadis yang lain disebutkan, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Kita lihat bulan ketika bulan purnama sinarnya lebih terang dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Inilah perumpamaan orang yang menuntut ilmu. Karena ilmu merupakan cahaya penerang bagi seseorang. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka dia jelas melangkah ke kanan, ke kiri, depan, belakang, ada lubang atau tidak, maka dia bisa menghindar dari rintangan yang ada di depannya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, ta'allam fa innal ilma nurun wa'lam annal ilma nurun. Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya terang benderang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan umatnya ini dalam cahaya yang jelas. Kata Nabi, taraktukum alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik. Aku telah meninggalkan kalian di atas hujjah yang jelas, di atas perkara yang jelas. La yazigu lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya, saking jelasnya ilmu dalam Islam. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. La yazigu anha illa halik. Tidak ada orang yang melenceng dari agama Islam ini, ilmu yang benar ini, kecuali dia akan binasa. Maka salah satu cara kita menyelamatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat ini adalah dengan berpegang teguh kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran para sahabat, para tabi'in, yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, orang-orang yang Rasulullah didik langsung. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya, yaitu tabi'in, orang-orang yang melihat para sahabat beriman kepada Nabi dan menjalankan sunnah Nabi, wafat dalam keadaan iman Islam. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang setelahnya, setelah para tabi'in, itu tabi'ut tabi'in. Wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi pewaris para nabi adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menyampaikan ilmu. Para nabi tidak mewariskan harta. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dirham dan tidak mewariskan dinar. Wa innama warrathul ilma. Akan tetapi para anbiya, para nabi mewariskan ilmu, meninggalkan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang ingin mengambil ilmu tersebut, maka ambillah dengan ambilan yang banyak. Maka ambillah dengan banyak ilmu tersebut. Karena ini warisan para nabi, warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan pula di antara keutamaan majlis dzikir, majlis ta'lim, majlis ilmu, sebagaimana dalam hadis Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridha apa yang mereka perbuat, apa yang mereka cari. Qala Khattabi mengatakan, wa fi ma'na wad'aha ajnihatuha thalathatu aqwal. Makna dari para malaikat meletakkan sayapnya yang pertama adalah annahu basatul ajnihah, bahwasanya para malaikat melebarkan sayapnya melindungi para penuntut
ilmu. Yang kedua, annahu bima'na tawadhu ta'dhiman li thalibil ilmi. Malaikat merendahkan dirinya di hadapan para penuntut ilmu. Makna yang ketiga adalah annal murada bihi an-nuzul 'inda majalisil ilmi wa tarkut thayran. Yaitu para malaikat turun ketika ada majlis ilmu dan meninggalkan terbang, tidak terbang. Ini saking ta'zimnya kepada para penuntut ilmu. Inilah malaikat, makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk atau tawadu kepada para penuntut ilmu. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang sering kita dengar, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini di antara kemudahan, di antara fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, yaitu barang siapa yang belajar keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah baginya jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga ceramah atau nasihat yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menyemangatkan, bisa menumbuhkan semangat kita terus dalam menuntut ilmu, tidak henti-hentinya sampai ajal menjemput kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.